Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang sudah terang benderang saat ini. Yang saya hormati Ibu Eka Ratna Herawati selaku tuan rumah, dan yang saya hormati pula ibu-ibu sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang surah Al-Mulk. Sejenak bersama surah Al-Mulk. Nah, ibu-ibu juga pasti sudah tahu ya surah Al-Mulk. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an sebagai cahaya, rahmat, obat dari penyakit hati dan badan, penerang jalan manusia, dan penjelas dari perselisihan yang ada di tengah mereka. Al-Quran memuat kisah yang terdahulu dan berita bagi orang yang mengikutinya. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai hukum-hukum syariat tentang halal dan haram. Al-Quran memiliki kekhususan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, dalam Al-Quran ini ada salah satu surah yang memiliki kekhususan tersebut, yaitu surah yang berisi 30 ayat. Allah menurunkan surah tersebut di hati Muhammad sebelum beliau hijrah ke Madinah. Surah Mekah ini berisi tentang persoalan akidah, hujah orang kafir, perdebatan orang musyrik, keadaan penduduk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, serta keadaan penduduk neraka dan azab yang ada di dalamnya. Rasulullah telah memberikan bahwa surah yang diberkahi ini merupakan pencegah, penjaga, penyelamat dan pemberi syafaat kepada pemilik atau pembacanya, menyelamatkan dari azab kubur dan membelanya di depan Robnya Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Nah, surah agung ini yang dimaksud adalah surah Al-Mulk. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, sesungguhnya surah yang berisi 30 ayat ini akan memintakan syafaat bagi pemiliknya, maka dia pun diberi ampunan. Jadi siapa yang membaca surah Al-Mulk ini, insya Allah akan diberi syafaat oleh Allah SWT. Terus, surah ini dimulai dengan pujian kepada Allah SWT yang ayat pertamanya berbunyi, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Yang dijelaskan bahwa Allah itulah pemilik kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya. Allah lah pemilik penciptaan dan perintah. Dialah yang memberi makan dan bukan yang diberi makan, yang memberi balasan dan bukan yang diberi balasan. Maka Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh di tangannya kerajaan setiap sesuatu, pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di langit dan di bumi ini yang dapat melemahkannya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Ia berkata kun, jadilah, maka terjadilah. Ayat kedua yaitu Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jadi Allah ini menghinakan hambanya dengan kematian. Meskipun Ia menjadikan penguasa manusia, jabatannya telah memuncak, hartanya melimpah ruah, kekuatannya kokoh, dan umurnya panjang, maka akhirnya manusia itu akan tetap mati juga.
ujung-ujungnya ada kehancuran dan tidak keadaan, yaitu meninggal. Ruhnya dipisahkan dengan badannya, dan setelah itu ia akan memasuki kehidupan yang kekal. Di dalamnya tidak ada tidur dan kematian. Nah, apabila seseorang ini tergolong ahli jannah atau ahli surga, ia akan berada dalam kenikmatan yang kekal dan tidak akan hilang. Begitu pula bila ia tergolong penduduk neraka. Nauzubillah min zalik ya ibu-ibu, semoga kita tergolong ahli jannah, ahli surga. Amin. Yang ahli neraka ini, mereka dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak pula diringankan dari mereka azabnya. Di dalamnya mereka tidak mati dan tidak juga hidup. Mereka akan berada dalam azab yang abadi, kekal selama-lamanya dan tidak berubah. Nah, Allah ini menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kita yang lebih baik amalannya, yang paling ikhlas dan benar. Ikhlas adalah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, sedangkan benar adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah kita semua mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kita itu jika beribadah ikhlas hanya untuk Allah. Jangan ada niat untuk hal-hal yang lain. Jadi niatkanlah ibadah kita itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga yaitu ada bacaannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Dialah juga yang maha besar lagi maha mulia, yang ditaati dan diikuti. Bersamaan itu, dia maha pengampun kepada siapa saja yang bermaksiat dan bertobat kepada orang yang melampaui batas kemudian bertobat. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Di sini emang sedikit berlibat, jadi saya perjelas bahwa Allah itu akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang benar-benar ikhlas bertobat kepadanya. Walaupun orang-orang itu telah melakukan dosa besar di sebelumnya, entah apapun itu, tapi jika orang itu berniat untuk bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Seperti itu. Ayat keempat yaitu ada allazi khalaqal sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, yang artinya Allah telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada penciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Jadi di sini dijelaskan bahwa kadang kita itu sering terlena atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Kadang nikmat sekecil pun kita lupa bersyukur kepadanya. Misalnya kita malam tidur, paginya kita diberi bangun kembali, itu merupakan nikmat, tapi kadang kita juga lupa bersyukur kepadanya. Kita bisa paginya bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa mencium, masih bisa bertemu dengan keluarga. Itulah nikmat yang diberikan Allah, tapi kadang kita sering terlena, lalai untuk bersyukur pada Allah, mengucap alhamdulillah, memuji nama Allah, kita sering lupa. Jadi di sini yang diperumpamakan ini adalah langit. Allah saja menciptakan langit yang semegah ini bisa, apalagi hanya menciptakan manusia seperti kita ini yang penuh dosa. Terus kita kadang juga sering tidak bersyukur dan sebentar. Nah, jadi ditekankan di ayat keempat ini, memang kita itu harus selalu bersyukur kepada Allah, baik dalam hal sekecil apapun. Lanjut ayat yang kelima, yaitu ada kullama ulqiya fiha faujun. Artinya setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka,
apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan? Pertanyaan ini bernada menjelekkan dan mencela. Saya ulangi, apakah belum pernah datang kepadamu di dunia seorang pemberi peringatan? Apakah belum pernah datang juga kepadamu seorang rasul? Apakah belum pernah datang kepadamu seorang yang mengingatkan dirimu? Orang yang menjelaskan syariat tentang agama halal dan haram kepadamu? Dan apakah belum pernah datang seseorang pemberi peringatan kepadamu? Mereka menjawab, benar ada, sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Diambil dari kehidupan sehari-hari, contoh, saya sebagai seorang anak, kadang orang tua saya itu memperingatkan saya untuk, contoh saja, sholat tepat waktu. Bapak saya, ibu saya sering sekali mengingatkan bahwa untuk sholat tepat waktu, tapi kadang anak ini terlena dengan HP-nya, tugasnya, kuliahnya, jadi sering, sebentar ya, nanti saja bisa, masih ada waktu, belum asar, misal zuhur, belum asar, masih ada nanti. Nah, tanpa kita sadari, kita itu tidak secara langsung kita tuh mendustakan apa yang diberikan tuntunan oleh Allah dengan hal sekecil itu pun. Lalu adapun juga orang mukmin yang baik, yang soleh, mereka mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, yaitu mereka mengetahui syariatnya dan mereka menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Mereka tidak hanya takut kepada Allah ketika berada di tengah banyak orang, tetapi juga ketika sendirian, ketika dalam keadaan zahir maupun batin. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb-nya yang tidak nampak oleh mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Nah, surah ini surah yang agung ini, semoga kita semua bisa selalu membacanya dan dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur. Kalau bisa dihafalkan. Dan pesan yang dapat saya sampaikan, bersemangatlah untuk membacanya pada setiap malam. Ajarkan surah Al-Mulk itu kepada suami ibu dan anak-anak ibu serta siapa saja yang menjadi tanggungan kalian, seperti saudara-saudara ataupun juga mungkin tetangga. Ingatkanlah, bacalah surat Al-Mulk setidaknya 10 ayat sebelum tidur. Insya Allah kita selalu mendapat rahmat dari Allah bila membaca surah Al-Mulk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang surah Al-Mulk. Bila ada salah kata, bila ada kekurangan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.